Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bapak pada pertemuan kelima materi pelajaran bahasa Indonesia. Baik anak-anak, pada pertemuan keempat kita sudah belajar materi bab ke-7 yaitu debat. Untuk kali ini pada pertemuan kelima ini kita masuk ke bab 8 anak-anak ya. Bab 8 ini materinya adalah tentang biografi. Sekali lagi materinya adalah tentang biografi. Baik, apa itu biografi anak-anak? Perlu Anda ketahui, biografi itu teks yang berisi riwayat hidup seseorang dari sejak lahir sampai hidupnya sekarang, sampai dia sekarang ya. Entah dia menjadi seorang pejabat, entah itu dia seorang aktris dan sebagainya, atau kalau dia wafat sampai dia wafat. Itulah biografi. Nah, biografi ini ditulis oleh orang lain, bukan orang itu. Ya, misal biografinya Bapak Presiden Jokowi, bukan Pak Jokowinya yang menulis, tapi orang lain yang menulis. Tapi sebaliknya, kalau autobiografi itu riwayat hidup seseorang ya, anak-anak ya, ditulis oleh tokoh itu sendiri. Berarti kalau riwayat hidup Anda sendiri yang menulisnya. Ya, anak-anak ya. Bedanya apa, letak bedanya? Kalau biografi menggunakan kata dia atau beliau ya, kan orang lain. Kalau kamu menulis riwayat hidup sendiri, pakailah kata saya ya. Nah, saya yang lebih sopan, jangan pakai aku ya. Ya, saya. Lebih santun kata saya daripada aku ya, anak-anak ya. Itu bedanya. Ini letaknya. Ya, beliau adalah, berarti itu biografi. Kalau saya dilahirkan, berarti itu autobiografi. Baik, kita lanjut. Apa ciri-ciri biografi? Ya, satu, memuat informasi fakta. Fakta di sini apa? Tanggal lahirnya, keluarganya, pendidikannya, itu fakta. Kemudian yang dua, memuat fakta pengalaman hidup tokoh. Pengalaman hidup sini, misal dia menjadi orang yang susah, riwayat tangan hidupnya, kemudian menjadi sukses, sampai menjadi orang yang terkenal di seluruh wilayah negara tersebut. Ya, biasanya yang namanya biografi tokohnya terkenal satu negara ya. Ya. Kemudian nomor 3, memiliki struktur yang jelas. Struktur di sini biografi itu pasti ada pembukaan pembukaan teksnya ya. Contoh kata pembukaan tuh. Bapak Jenderal Sudirman dilahirkan, itu pembukaan anak-anak ya. Kemudian isi ini mulai riwayat hidupnya. Ya, apa saja yang diisi ini mengenai perjuangan, kesusahan hidupnya, kesuksesan hidupnya. Kemudian penutup ini adalah rangkaian akhir dari sebuah teks biografi. Demikianlah biasanya menggunakan kata demikianlah. Nah, ini biasanya ditutup dengan kata demikianlah. Nah, itu ciri-ciri biografi. Kita lanjut anak-anak ya. Apa saja isi biografi yang disampaikan dalam teks biografi? Biasanya tempat tanggal lahir tokoh. Detailnya tempat tanggal lahir tokoh. Biasanya ada di dalam teks. Kemudian apalagi yang disampaikan dalam teks biografi? Itu nama keluarganya, misal kakek neneknya, orang tuanya, saudaranya, anak-anaknya, pamannya dan sebagainya. Itu nama keluarganya. Ya. Kemudian pendidikannya. Pendidikan ini biasanya ada formal, ada informal ya. Biasanya formal yang disampaikan. Formal itu yang resmi ya. Mulai dari SD sampai dengan SMA. Kalau dia sampai kuliah ya sampai dia PT. Apa PT? Perguruan tinggi. Itu pendidikannya. Kalau yang informal itu di luar formal. Misal dia ikut kursus, kemudian pernah ikut jenjang pendidikan 1 tahun, itu namanya pendidikan non formal. Nah ya. Kemudian kisah rintangan hidup. Rintangan hidup itu mungkin dia dari orang yang susah, dari orang yang tidak punya, dari orang keluarga yang miskin. Kemudian berkat dia kerja keras, jadilah kisah yang sukses.
Seperti Pak Habibie itu kan presiden kita yang ketiga, dulu anak orang yang susah juga, tapi berkat kerja kerasnya, kepintarannya, dia menjadi sukses, gitu ya. Jadi dua ini pasti ada hubungannya, rintangan hidup dan kisah sukses. Kemudian hasil karyanya nih, kalau dia seorang misalnya sastrawan, hasil puisinya yang diciptakannya. Kalau dia seorang penyanyi atau musisi, hasil ciptaan lagunya, itu hasil karya namanya. Kemudian apalagi yang disampaikan dalam teks biografi, kalau dia sudah wafat ya, tanggal wafatnya. Misal kalau Presiden Soekarno kan sudah tidak ada lagi, pasti dalam teks biografi diberitahu tanggal wafatnya. Ya. Kemudian apalagi disampaikan dalam teks biografi, kalau dia seorang pemimpin, apa panutan hidupnya? Panutan hidupan ini misalnya hal-hal yang baik dari tokoh. Misal dia orang yang rajin sholat, orang yang rajin kerja keras, orang yang selalu dermawan, orang yang baik dan sebagainya, itu panutan hidupnya. Kalau Nabi kita Muhammad, apa panutan hidupnya? Beliau adalah orang yang sabar, orang yang ikhlas, orang yang murah senyum dan sebagainya. Itulah panutan hidup. Ya, ini mengenai isi biografi. Kemudian siapa saja sih tokoh yang bisa dijadikan biografi? Tentunya orang yang dijadikan biografi ini orang yang mempunyai kelebihan di dalam profesinya masing-masing. Apa kelebihannya? Karena mungkin dia pejabat atau politikus. Kalau dia seorang pejabat, pasti dikenal oleh rakyat. Contoh saja presiden kan tahu se-Indonesia, wakil presiden dan sebagainya. Itu pejabat. Kemudian penyanyi, berkat dia menyanyi yang bagus, ciptaannya banyak, lagunya bagus-bagus, dia menjadi terkenal, namanya penyanyi. Ada aktor dan aktris, pemain bintang film juga terkenal karena kelebihannya. Pahlawan, orang yang berjuang melawan penjajahan tentu juga terkenal, contohnya Jenderal Sudirman, ya, termasuk presiden kita pertama juga seorang pahlawan revolusi dan sebagainya. Kemudian ada ilmuwan ini yang menciptakan temuan yang bisa digunakan oleh orang banyak, manfaatnya banyak. Misalnya penemu listrik, Thomas Alva Edison, ya. Kemudian penemu telepon, ya, Alexander Graham Bell, kemudian penemu mesin uap. Itu namanya dari Eropa juga, seorang ilmuwan. Nah, temuan mereka inilah yang menjadi dimanfaatkan oleh orang lain, sehingga mereka disebut dengan ilmuwan. Kemudian ulama ini orang yang menyebarkan agama dan mengajak hal kebaikan. Ulama ini diintik dengan agama kita, yaitu agama Islam. Kemudian atlet ini dalam bidang olahraga, ya, entah itu dia pemain sepak bola, entah itu dia pemain bulu tangkis. Masih banyak atlet ya yang terkenal. Kalau kita yang terkenal atlet ini paling banyak yang terkenal atlet bulu tangkis. Misal Susi Susanti, ya. Itu kemudian ada Alan Budi Kusuma, itu juga atlet. Ingat, atlet ini yang mengharumkan nama bangsa, ya, maka dia terkenal. Ada juga pengusaha. Pengusaha ini adalah pengusaha yang terus sukses dengan penghasil yang miliaran bahkan triliunan, sehingga rakyat atau orang yang mengaguminya bisa mencontoh sifatnya menjadi pengusaha yang sukses. Banyak orang yang mencontoh pengusaha sukses, dia pun juga menjadi sukses. Nah, inilah anak-anak materi tentang biografi yang pertama. Semoga apa yang Pak sampaikan Anda bisa pahami dan Anda bisa mengerti. Kita lanjut pada pertemuan di classroom, ya. Bapak akhiri materi pertemuan pada hari ini, pertemuan kelima. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.